Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Fasilitas penunjang pendidikan yang layak seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh siswa di Indonesia. Namun di MI Al Furqon NTT saat proses belajar mengajar, anak-anak duduk di atas tanah beralaskan papan kayu atau kantong plastik. Kita lihat bersama pemirsa, seperti inilah kondisi di MI Al Furqon di Kampung Marolante, Desa Gololijun, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini sudah 17 tahun beroperasi, namun belum ada kemajuan fasilitas yang dimiliki. Bahkan di sekolah ini tidak ada kursi dan meja. Anak-anak berdiri saat proses belajar mengajar berlangsung, dan jika ingin duduk, mereka duduk di lantai beralaskan tanah. Sementara tembok gedung pun pemirsa sudah banyak yang retak, kayu rangka atap kelas juga sudah banyak yang keropos. Buku-buku pun masih meminjam dari sekolah lain. MI Al Furqon tidak memiliki ruangan yang cukup untuk belajar. Dengan jumlah 72 siswa, 4 guru sukarela, dan 3 ruangan, mereka kerap bergantian kelas. Tiga berapa? Tiga bang, tiga nol. Nol. Hasilnya? Nol. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi sekolah MI Al Furqon di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan relawan Rumah Asuh Takdir dan Kepala Sekolah MI Al Furqon, Hamdan. Selamat siang Pak Hamdan, selamat siang Pak Takdir. Selamat siang Pak. Siang Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Newsline. Mungkin saya mau ke Kepala Sekolahnya dulu, ke Pak Hamdan dulu. Pak, boleh diceritakan bagaimana saat ini kondisi sekolah, bagaimana anak-anak harus belajar setiap harinya di kondisi yang seperti itu Pak? Ya, seperti yang kita lihat Pak, kondisi sekolah Miss Al Furqon Marolante seperti itulah. Walaupun dalam keadaan kondisi seperti itu, tetapi siswa-siswi selalu semangat untuk menempuh pelajaran walaupun duduknya di lantai dengan keadaan kondisi daripada ruangannya seperti itu, mereka tetap semangat Pak. Baik, anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Tapi kalau saya bacakan berita tadi, sebelum kita dialog ini Pak Hamdan, sekolah ini sudah 17 tahun kondisinya seperti ini Pak. Nah, selama 17 tahun ini memang tidak ada upaya-upayakah dari Dinas Pendidikan setempat atau pemerintah setempat, pemerintah daerah untuk membangun sekolah ini misalnya Pak, atau memperbaiki sekolah ini Pak? Baik Pak, terima kasih. Ya, sudah 17 tahun juga sekolah ini masih tetap seperti ini karena saya juga Pak jujur, saya ini kepala sekolah baru diangkat kurang lebih 2 tahun. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala-kepala sekolah sebelum saya juga sudah pernah, tetapi realisasinya masih tetap seperti ini Pak. Ya, belum ada tanggapan dari pemerintah. Ya Pak. Belum ada tanggapan dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi, dan kita lihat bersama pemirsa, anak-anak bahkan harus duduk di tanah begitu ya Pak ya. Saya mau ke Pak Takdir. Ya, Pak Takdir, kalau kondisi anak-anak di sana 72 siswa kalau tidak salah tadi saya bacakan harus belajar seperti ini, sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, yang paling dibutuhkan? Ya baik Pak, terima kasih. Memang kondisinya sudah seperti itu, seperti kita lihat di gambar. Kemudian yang dibutuhkan saat ini untuk MI Al Furqon Marolante ini adalah yang pertama ruangan kelas, kemudian sarana lainnya seperti kursi, meja itu belum ada Pak. Baik, sarana prasarana, kursi, meja itu adalah hal-hal basic yang harusnya atau hal-hal mendasar yang harusnya sudah dimiliki sekolah. Apa upaya dari Pak Takdir dan juga teman-teman relawan untuk bisa memfasilitasi sarana dan prasarana untuk adik-adik kita yang ada di sana Pak? Ya, yang diupayakan oleh saya selaku relawan dari Rumah Asuh ini sudah mengupayakan mengirim semua foto, video agar supaya bisa menggalang dana Pak, agar bisa membantu daripada madrasah ini. Oke, agar banyak hati-hati yang terketuk untuk bisa membantu adik-adik kita yang ada di sana. Saya mau kembali lagi ke Pak Hamdan. Pak, dengan kondisi seperti itu, anak-anak bisa dikatakan belajar dengan kondisi yang tidak nyaman dan tidak layak. Kalau cuaca sedang buruk, misalnya sedang hujan deras,
Nah ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah airnya itu masuk ke dalam ruangan atau kemudian ada bocor misalnya atau seperti apa Pak? Ya, betul sekali Pak. Kalau dalam keadaan hujan atau apa, airnya juga bisa masuk ke dalam kelas. Ya, terpaksa kami juga belajar dalam berdiri karena memang kalau duduk sudah tergenang air Pak. Begitu juga dengan seng atau atapnya sudah bocor juga, ada yang sudah bocor sehingga air hujan itu bisa tembus Pak kalau saat hujan. Ya, terima kasih. Berarti kalau kondisinya sedang hujan deras ini cukup berbahaya ya Pak karena ada kebocoran juga yang tadi Bapak bilang. Nah kalau berbicara atap yang bocor ini kan kalau menimpa adik-adik kita di sana kan ini bisa berpotensi luka. Adik-adik kita bisa terkena berbahaya di sana. Apakah sudah ada upaya untuk mengganti misalnya atap yang ada di sana atau seperti apa Pak? Ya, rencananya sudah seperti itu Pak. Ada keinginan untuk mengganti dengan melibatkan orang tua wali, tetapi sampai saat ini karena memang kondisi dan sikon di sana sudah seperti itu Pak. Jadi kami harap selalu bersabar saja Pak untuk menanti. Hanya bisa bersabar karena memang belum ada upaya yang bisa dilakukan, bahkan pemerintah daerah di sana belum melakukan perbaikan untuk sekolah yang ada di sana. Saya kembali lagi ke Pak Takdir. Pak Takdir, apakah sekolah MI Al Furqon ini hanya satu-satunya sekolah yang ada di wilayah tersebut dan seberapa jauhnya sebenarnya dari pusat kota? Iya, untuk MI Al Furqon ini satu-satunya berada di Desa Gololijun, Kecamatan Era, Manggarai Timur, Pak. Kemudian jarak dengan sekolah yang lain juga cukup jauh, hingga satu-satunya sekolah berada di kampung ini. Hanya satu-satunya sekolah yang ada di sana dan jarak ke pusat kota itu cukup jauh. Saya mau tanya Pak Takdir, dari segi kemampuan ekonomi orang tua di sana ini bisa digambarkan seperti apa Pak? Orang tua para siswa. Untuk ekonomi masyarakat di sana Pak, memang kita rata-rata NTT ini masih tergolong di bawah ekonomi, di bawah standar, jauh sekali Pak. Apalagi di kampung Morolante memang kondisi ekonominya sangat ya setidaknya di bawah garis kemiskinan lah, seperti itu Pak. Baik, ini yang kemudian juga menyulitkan karena partisipasi dari orang tua mungkin juga tidak bisa terlalu untuk mencakupi begitu ya Pak ya, atau membantu terkait dengan peremajaan atau revitalisasi sekolah yang ada di sana. Saya kembali lagi ke Pak Hamdan selaku Kepala Sekolah. Pak, apa sebenarnya Pak harapan yang ingin disampaikan mumpung saat ini Bapak punya kita sama-sama berdialog di sini dan mungkin ada tangan-tangan yang bisa mengulurkan kebaikan hatinya agar adik-adik kita di sana bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan layak dan tentunya aman Pak. Silakan Pak. Ya, harapan saya Pak, mewakili dari teman-teman guru juga, saya sebagai kepala sekolah, harapan saya sekolah kami bisa ada bantuan begitulah dari orang-orang baik, mungkin yang lebih rezekinya, agar sekolah kami bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya, baik dari segi proses belajar mengajar, sarana prasarana, itu yang kami inginkan Pak sekarang ini. Baik, kalau pesan untuk adik-adiknya, untuk siswa-siswi yang ada di sana seperti apa Pak, supaya mereka tetap semangat belajar walaupun di tengah kondisi keterbatasan dan situasi ruang kelas di sekolah yang seperti itu Pak, silakan. Ya Pak, setiap hari kami selalu memberikan semangat agar mereka selalu semangat menempuh pelajaran walaupun dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah juga Pak, dengan kesemangatan kami mengajar sehingga mereka sangat antusias untuk mengikuti pelajaran. Karena ini juga mengingat demi masa depan mereka Pak. Baik, semoga anak-anak, adik-adik kita yang ada di belajar di MI Al Furqon ini tetap semangat untuk menimba ilmu walaupun di tengah kondisi yang terbatas seperti di sana, dan banyak hati-hati yang tergugah untuk bisa membantu agar sekolah ini bisa diperbaiki dan juga dibangun lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hamdan, terima kasih Pak Takdir telah berbagi kisah bersama kami di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, bagi Anda pemirsa setia Newsline yang ingin turut membantu anak-anak di sekolah MI Al Furqon Nusa Tenggara Timur agar tetap bisa menggapai cita-citanya dengan pendidikan yang baik, Anda bisa menyalurkan bantuan Anda dengan cara berikut ini.